Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Aisyah Faryandini, Dwisya Putriyanti, Wahyu Tresi Indriani, dan saya mewakili Tessa Rafkani akan mempresentasikan mengkritisi indikator gizi pada PMK nomor 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan teknis surveillance gizi berupa cakupan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Indikator PMK yang pertama yaitu pemberian TTD pada remaja usia 12-18 tahun. Kenyataannya pada wilayah Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Jawa Barat, Lintobow, Sumber, dan Balantak, Sulawesi Tengah, TTD ini diberikan kepada siswi kelas 1 SMP sampai dengan 3 SMA dengan kisaran usia 12-18 tahun. Hal ini sesuai dengan indikator PMK. Hal pertama yang dilakukan yaitu petugas puskesmas ke sekolah untuk mendata jumlah siswi di masing-masing sekolah, sehingga pemberian TTD ini disesuaikan dengan jumlah rematri yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Berdasarkan indikator pemberian TTD 1 minggu sekali. Kenyataan yang di lapangan, semua puskesmas memberikan TTD pada remaja putri dilakukan 1 minggu sekali yang diberikan oleh guru, petugas UKS, dan anggota PMR. Pada puskesmas Lintobow dan Bondowoso, puskesmas memberikan TTD ke pihak sekolah setiap 1 bulan sekali. Pada puskesmas Bondowoso, adanya kebijakan dari sekolah memberikannya hari Senin atau Rabu atau hari Jumat. Wilayah Banyuwangi Jember juga sama. Yang membedakan yaitu biasanya bidan puskesmas yang memberikan langsung ke siswanya. Dan pada puskesmas Balantak dan Binhul, puskesmas ini memberikan TTD kepada pihak sekolah selama 3 bulan sekali. Dan di puskesmas Binhul pun adanya kebijakan dalam memberikan TTD, yaitu bisa pada saat upacara atau adanya dilakukannya keputrian. Indikator yang kedua, kepatuhan konsumsi TTD. Pada wilayah Bondowoso, Jawa Timur, pemberian TTD ini dipantau langsung oleh guru, petugas UKS, dan anggota PMR untuk memastikan TTD tersebut dikonsumsi. Begitu pula dengan puskesmas Binhul, dipantau langsung untuk memastikan TTD tersebut dikonsumsi, yaitu apabila TTD tersebut diberikan pada rematri dan langsung dipantau. Apabila ada siswi yang tidak mengkonsumsi, maka wajib melampirkan surat keterangan dari orang tua. Lain halnya dengan Puskesmas Lintobow, Sumatera Barat, wilayah Banyuwangi, Jember, Jawa Timur, tidak dilakukan pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada siswi. Hanya pada tahap indikator pemberian tablet tambah darah. Di Puskesmas Balantak, Sulawesi Tengah, kepatuhan konsumsi TTD dilihat dengan pemeriksaan kadar HB pada saat setiap 1 bulan sekali. Apabila HB siswi ini rendah, maka kemungkinan TTD ini tidak dikonsumsi. Namun, banyak faktor yang mempengaruhi kadar HB siswi tersebut. Indikator yang ketiga yaitu formulir pemantauan rematri yang mendapat dan mengkonsumsi TTD. Di wilayah Banyuwangi, Jember, setiap siswa ini memiliki kartu suplementasi remaja putri, yaitu setelah meminum, siswi mengisi formulir dan disimpan oleh guru UKS. Begitu juga dengan Puskesmas Bondowoso. Di Puskesmas Bondowoso direkap setiap 3 bulan sekali. Pada Puskesmas Binhul, pemantauan ini dicatat dan dipantau langsung menggunakan formulir pemantauan program TTD yang dilakukan oleh gurunya, sehingga setiap siswi tidak melakukan pencatatan hanya dilakukan oleh gurunya. Kemudian di Puskesmas Lintobow, Sumatera Barat, Puskesmas Balantak, Sulawesi Tengah, setiap siswa tidak memiliki kartu suplementasi remaja putri, namun dicatat dalam formulir pencatatan milik sekolah, semacam presensi.
Indikator yang selanjutnya yaitu pencatatan dan pelaporan program tablet tambah darah di sekolah. Kenyataan yang ada di lapangan, pada seluruh wilayah puskesmas, setiap sekolah memiliki formulir pencatatan pemantauan program TTD remaja putri di sekolah. Bentuknya berupa presensi yang tertulis nama setiap siswi. Kemudian, formulir ini dilaporkan kepada pihak puskesmas setiap 3 bulan sekali. Kemudian indikator yang selanjutnya pencatatan dan pelaporan program tablet tambah darah di puskesmas. Pada seluruh wilayah puskesmas, setiap puskesmas memiliki formulir pencatatan pemantauan program TTD remaja putri di sekolah berupa daftar nama sekolah. Kemudian dilaporkan kepada pihak dinas kesehatan selama 3 bulan sekali. Indikator yang selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data, penilaian indikator presentasi rematri yang mendapatkan TTD. Pada seluruh wilayah puskesmas, penilaian indikator presentasi rematri yang mendapatkan TTD dilakukan selama 3 bulan sekali, yang dilakukan di setiap puskesmas. Kemudian penyajian data pada seluruh puskesmas disajikan dalam bentuk tabel. Indikator yang selanjutnya yaitu berupa evaluasi program, kenyataan di lapangan di Puskesmas Binhul. Evaluasi program itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Evaluasi yang dilakukan itu bentuknya apa? Yaitu diskusi. Evaluasi mengapa ada siswi yang tidak meminum tablet tambah darah tersebut. Kemudian diberikan intervensi dari ahli gizi Puskesmas berupa penyuluhan atau konseling kepada siswi tersebut. Kemudian pihak UKS, bahkan untuk gurunya, betapa pentingnya pemberian tablet tambah darah ini. Kemudian dibentuknya duta TTD di setiap kelas, yang tugasnya apa? Yaitu untuk memantau teman-temannya yang tidak mau mengkonsumsi dan untuk memberikan motivasi kepada teman-temannya. Kemudian dilakukan kerjasama lintas sektor, yaitu dengan Dinas Pendidikan. Contohnya, memasukkan kurikulum TTD ini ke dalam mata pelajaran sehingga diharapkan konsumsi TTD ini dapat tercapai 100% karena siswi ini diwajibkan untuk mengkonsumsi TTD. Kemudian di wilayah Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Jawa Timur, Puskesmas Lintowo Sumbar, dan Balantak Sulawesi Tengah, evaluasi atau tindak lanjut feedback dilakukan oleh pihak puskesmas ke sekolah diberikan dalam bentuk penyuluhan apabila konsumsi TTD ini masih kurang dari 100%. Kesimpulannya apa? Masing-masing daerah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan program tersebut, begitu pula dalam melakukan evaluasinya. Namun, pencatatan dan pelaporan hingga pengolahan, analisis, dan penyajian data pada setiap daerah adalah sama. Untuk dapat memudahkan pihak dinas kesehatan merekap hasil dari program TTD tersebut. Problemnya adalah pemantauan konsumsi TTD dan pencatatannya masih belum terrealisasi secara baik dan optimal. Mengapa? Karena pada beberapa daerah pemantauan konsumsi TTD ini masih belum terrealisasi, seperti di Puskesmas Lintobowu, Sumatera Barat, Jember, Banyuwangi, dan Balantak, Sulawesi Tengah. Untuk puskesmas di Jember, Banyuwangi berpotensi adanya ketidakjujuran dalam pengisian formulir TTD karena dilakukan oleh siswi tersebut. Untuk Puskesmas Balantak, Sulawesi Tengah, pemeriksaan kadar HB bukan merupakan standar dalam menilai indikator kepatuhan konsumsi TTD karena banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kadar HB pada siswi tersebut. Dari masalah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap pencatatan dan pelaporan dari pihak sekolah terhadap pihak puskesmas. Kemudian, saran dari kelompok kami yaitu pihak puskesmas melakukan monitoring rutin selama 1 bulan sekali untuk memantau program tablet tambah darah yang berjalan dari setiap sekolah-sekolah tersebut. Dan pencatatan formulir pemantauan rematri dilakukan oleh pihak sekolah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.